Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian kelas 3 MI Nurul Falah 1 Mekarjaya yang Bapak banggakan. Mudah-mudahan kalian semua dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan terlebih dahulu, nama Bapak Ahmad Multazam, biasa dipanggil Njam, Bapak Njam. Anak-anakku sekalian kelas 3 MI Nurul Falah 1 Mekarjaya yang Bapak banggakan, sebelum kita memulai pembelajaran kita di awal tahun baru ini, kita berdoa dulu dengan harapan semoga pembelajaran kita di awal tahun ajaran ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita telah membaca doa pada awal pembelajaran kita. Anak-anakku sekalian, walaupun pada awal tahun ajaran baru ini kita masih menggunakan metode pembelajaran daring atau online, tidak bertatap muka, Bapak berharap kepada kalian agar tetap semangat belajar. Karena belajar merupakan salah satu perintah dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadisnya mungkin kalian sudah pada tahu ya, yang bunyinya sebagai berikut: Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang artinya menuntut ilmu itu atau belajar itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Anak-anakku kelas 3 yang Bapak banggakan, tibalah kita saatnya kepada materi inti, yaitu pembelajaran pertama pada awal tahun ajaran baru kamu di kelas 3. Pada pembelajaran pertama ini kita akan mempelajari materi tentang sholat sunnah rawatib. Mungkin sebagian daripada kalian ada yang sudah tahu dan juga ada yang belum tahu apa sih sholat sunnah rawatib itu. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu yang 5 waktu. Gimana? Pada tahu kan apa sholat sunnah rawatib itu? Nah, ada lagi nih anak-anak, sholat sunnah rawatib yang dikerjakannya sebelum sholat fardu itu namanya sholat sunnah qobliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah sholat fardu itu namanya sholat sunnah ba'diyah. Gimana anak-anak? Paham kan? Insya Allah. Yang selanjutnya anak-anak, hukum sholat sunnah rawatib. Hukum sholat sunnah rawatib ini ada 2 macam anak-anak. Yang pertama, ada sholat sunnah rawatib yang hukumnya
sunnah muakkad. Yang kedua, ada yang hukumnya sunnah goer muakkad. Apa sih Pak sunnah muakkad dan sunnah goer muakkad itu? Baik, di sini Bapak akan menjelaskan. Yang hukumnya sunnah muakkad itu artinya sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sunnah yang goer muakkad adalah sunnah yang kurang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Sholat sunnah rawatib apa saja yang termasuk ke dalam sunnah yang hukumnya muakkad dan sunnah rawatib yang termasuk ke dalam sunnah goer muakkad. Nah, nanti akan Bapak kasih tahu ke kalian dengan cara melihat gambar sebagai berikut. Dilihat dan diperhatikan ya anak-anak gambarnya ya. Paham kan anak-anak? Baiklah anak-anakku kelas 3 yang Bapak banggakan. Untuk selanjutnya Bapak ingin kalian mengeksplorasi atau menelaah pelajaran yang telah kita pelajari bersama tadi. Yang mana materi yang lebih jelasnya nanti akan Bapak kirim ke grup WhatsApp kelas 3. Nanti kalian lihat materinya di situ. Apabila ada materi yang kurang jelas, silahkan hubungi Bapak via WhatsApp ya anak-anak. Nah anak-anakku sekalian kelas 3 yang Bapak banggakan, pertemuan kita di awal pembelajaran materi fikih kelas 3 kali ini kita akhiri sampai di sini, dan kita akan berjumpa kembali pada kesempatan atau jadwal pembelajaran yang selanjutnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita kali ini, marilah sama-sama kita membaca doa kembali supaya apa-apa yang telah kita pelajari bersama tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita membaca doa pada penutupan pembelajaran kita kali ini dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, Bapak tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian untuk tetap menjaga atau memperhatikan protokol kesehatannya, yaitu dengan melakukan 3M. Mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak, istirahat yang cukup, belajar di rumah, dan makan dengan makanan yang baik. Jangan terlalu banyak main keluar ya, tetap bermain saja di rumah. Kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pandemi yang sedang terjadi di negeri kita dan di negeri-negeri yang lain semoga cepat berlalu dan cepat berakhir, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada materi fikih kelas 3 di awal tahun ajaran ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.